Jadi, disinilah saya ingin tunjukkan kepada Anda semua bahwa ada standar ganda yang dilakukan oleh Don Ditan dan kelompoknya. Don Ditan mengatakan bahwa kira-kira dia ingin ngomong dilarang menyebarkan agama kepada kami umat Islam. Nah gini, bedanya kalau di Islam, memang Kristen dan Islam itu sama-sama agama misi ya. Sama-sama agama misi. Kedua agama ini memang mengajak orang di luar agama, dua agama ini untuk masuk ke dalam agama ini. Ya. Bedanya hanyalah, kalau yang Islam hanya menyampaikan, walaupun hanya satu ayat, bahwa kita boleh mensiarkan agama kita kepada orang-orang yang belum beragama. Terus-menerus kita pergi ke daerah-daerah, ya, jadi digunakan dengan baik, dengan benar dalam nama Yesus. Amin. Iya. Udah lama di sini? Saya lahir di sini, Pak. Oh, lahir di sini. Iya. Dari mana, Pak? Ya dari Jakarta. Udah berapa hari di sini? Iya. Ada kegiatan. Ada kegiatan. Kita doa Bu, kita doain Ibu. Iya. Biar diberkati tempat ini ya. Kita doa ya. Ya Bu ya. Kita doain ya. Biar diberkati. Aku percaya Tuhan Kau memberkahi tempat ini sehingga apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, kesempatan kali ini kita masih akan mereaksi video dari Pendeta Andre Tunggal, yang mana di situ Pendeta Andre Tunggal ini masih kejang-kejang, masih kesurupan karena video-video dari Koh Don Ditan, yang mana di situ Koh Don Ditan menjelaskan bahwa tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tetapi hal itu membuat Pendeta Andre Tunggal kejang-kejang dan lalu kesurupan. Nah, bagaimanakah videonya? Mari kita simak terlebih dahulu sebelum kita reaksi lebih lanjut. Jadi, disinilah saya ingin tunjukkan kepada Anda semua bahwa ada standar ganda yang dilakukan oleh Don Ditan dan kelompoknya. Don Ditan mengatakan bahwa kira-kira dia ingin ngomong dilarang menyebarkan agama kepada kami umat Islam. Nah gini, bedanya kalau di Islam, memang Kristen dan Islam itu sama-sama agama misi ya. Sama-sama agama misi. Kedua agama ini memang mengajak orang di luar agama, dua agama ini untuk masuk ke dalam agama ini. Ya. Bedanya hanyalah, kalau yang Islam hanya menyampaikan, walaupun hanya satu ayat, bahwa kita boleh mensiarkan agama kita kepada orang-orang yang belum beragama. Ya, teman-teman, kita perlu kasih paham kepada Pendeta Andre Tunggal ya, yang telah menuduh Koh Don Ditan telah melakukan standar ganda katanya ya. Padahal secara jelas di situ Koh Don Ditan mengatakan tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Oke, kita kasih paham lagi kepada Pendeta Andre Tunggal. Ternyata mengajak seseorang untuk memeluk agama baru padahal orang itu sudah memiliki agama merupakan perbuatan yang melanggar aturan. Hal itu mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia.
Di dalam bab 3 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama, pasal 3 berbunyi, pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama, serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk atau menganut dengan melakukan ibadat menurut agamanya. Sementara itu, pasal 4 berisi pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain dengan cara a. menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain berpindah dan memeluk atau menganut agama yang disiarkan tersebut. Poin B, menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain. Poin C, melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk atau menganut agama yang lain. Keputusan itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1979. Oke, langsung saja kita kasih contoh ya, sebuah video yang dilakukan oleh Pendeta Risuli Lubis, yang mana Pendeta Risuli Lubis tersebut melancarkan aksi kristenisasi, melancarkan aksi pemurtadan dengan jelas-jelas melanggar pasal atau melanggar hukum, yang mana telah disebutkan bahwa dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pendeta Risuli Lubis? Mari kita tengok videonya. Di situ Pendeta Risuli Lubis memburu atau menguber-nguber seorang nenek ya sampai ke sawah-sawah dalam rangka untuk dimurtadkan. Terus menerus kita pergi ke daerah-daerah ya, jadi digunakan dengan baik, dengan benar dalam nama Yesus. Amin. Iya. Udah lama di sini? Saya lahir di sini, Pak. Oh, lahir di sini. Iya. Dari mana, Pak? Ya dari Jakarta. Udah berapa hari di sini? Iya. Ada kegiatan. Kita doa Bu, kita doain Ibu. Iya. Biar diberkati tempat ini ya. Kita doa ya. Ya Bu ya. Kita doain ya. Biar diberkati. Aku percaya Tuhan Kau memberkahi tempat ini sehingga ini parah nih. Satu lagi untuk Pendeta Andre Tunggal ya, kita memang beda bos, beda prinsip ya. Jelas di dalam agama Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Berbeda dengan prinsip di dalam ajaran agama Anda yang tertulis di dalam Bible ya, adalah pemaksaan ya. Dipaksa, kalau yang tidak percaya maka akan dihukum. Itulah makanya kenapa para pendeta seperti Risuli Lubis tersebut ya sangat gencar melakukan misi kristenisasi dengan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kita bisa melihat sangat jelas ya, seorang ibu-ibu di sawah memakai jilbab, jelas itu adalah orang Islam, tetapi tetap saja dipaksa oleh Risuli Lubis akan dimurtadkan. Beda bos, beda kelas bos. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dua orang Cindo mualaf, orang-orang etnis Tionghoa masuk Islam, dan tentunya ini akan semakin membuat pendeta Andre Tunggal semakin kejang-kejang, semakin panas, semakin kesurupan, dan yang jelas akan menambah PR atau beban bagi pendeta Andre Tunggal ya. Kenapa selama ini pendeta Andre Tunggal selalu mereaksi para mualaf, khususnya mualaf yang dari etnis Tionghoa atau Cindo-Cindo mualaf, tetapi berujung atau berakibat kepada lebih banyak Cindo-Cindo yang lain yang berbondong-bondong masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, kita doakan untuk kedua saudara-saudari kita yang dari etnis Tionghoa yang baru saja bersyahadat. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan juga kepada saudara-saudari kita non-muslim di luar sana yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.